Ya, halo semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen secara umum dalam berbagai bidang relatif sama dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Untuk lingkungan luar, yaitu eksternal, terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Pada lingkungan umum, hal ini meliputi ekonomi, politik, hukum, budaya, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam, seperti globalisasi dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada lingkungan khusus atau tugas, meliputi stakeholder perusahaan, customer, supplier, pesaing, suplai tenaga kerja atau SDM, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja, serta lainnya yang berkaitan dengan itu. Lalu kita masuk ke dalam bagian lingkungan dalam atau internal, yaitu ada manusia yang seperti SDM dan manajerial personal, lalu ada finansial, sumber alokasi dana dan kontrol dana, dan ada fisik yang meliputi gedung, kantor, fasilitas, dan lainnya. Lalu ada juga sistem dan teknologi, dan ada sistem nilai dan budaya organisasi yang yang untuk menilai SWT perusahaan tersebut. Lalu di sini saya akan melanjutkan kepada ruang lingkup tugas seorang manajer. Pemahaman mengenai ruang lingkup tugas merupakan hal yang krusial dalam manajemen. Jika kita tahu betul ruang lingkupnya, kita bisa tahu apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang manajer secara general di dalam sebuah tim atau organisasi tersebut. Secara umum, ruang lingkup tugasnya di bidang apapun relatif sama juga. Menurut beberapa ahli, ruang lingkup manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan yang merupakan pekerjaan awal sebagai seorang manajer. Planning sendiri terdiri dari perencanaan dan penyusunan tujuan serta proses yang akan diwujudkan nantinya oleh organisasi tersebut. Seorang manajer ditargetkan untuk dapat membayangkan, memvisualisasikan, serta mendefinisikan proses dan kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan mereka. Lalu ada bagian dua yaitu controlling yang merupakan kegiatan tahap pertengahan pada pada ruang lingkup tugas ini. Controlling di sini merupakan pengawasan proses yang berjalan. Proses ini memerlukan dukungan dari banyak tools seperti KPI, daftar hadir, catatan harian, dan masih banyak lainnya. Yang di tahap ini juga tahap berjalan dan terus dilakukan sampai suatu proses atau proyek maupun tujuan tim atau organisasi tersebut terwujud sepenuhnya. Tahap controlling ini juga merupakan yang paling memakan waktu dibandingkan ruang lingkup tugas manajemen lainnya. Lalu kita masuk ke bagian terakhir dalam ruang lingkup tugas, yaitu closing. Closing merupakan lingkup kegiatan manajemen yang terakhir. Pada tahapan ini, manajemen diekspektasikan untuk melakukan berbagai macam evaluasi dari apa yang telah dicapai dan dikerjakan oleh tim maupun organisasi yang dipegangnya, mengaudit beberapa hal yang terjadi di lingkup proyek, menyampaikan output, serta melakukan penilaian tim merupakan kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam tahapan lingkup ini. Cukup situ saja untuk pembahasan mengenai ruang lingkup serta ruang lingkup tugas seorang manajer. Terima kasih.